Selanjutnya bab 22 berjudul Bau yang Menyengat. Bau apa dan mengapa? Mari kita simak bersama. Martin pun tak menduga jika bau boneka yang sedang berada di tangannya tersebut sangatlah menyengat hingga menusuk indera penciumannya dan membuat kepalanya pusing seketika. Martin segera melempar dengan kasar boneka kelinci tersebut ke lantai. Terlihat Martin sampai mengeluarkan keringat dari dahinya dan perlahan menetes ke pipinya. Martin pun merasa perutnya seakan diaduk-aduk. Terlihat Martin mengembungkan mulutnya dan segera berlari kembali ke dalam kamar mandi. Tap, tap, tap. Suara panjang langkah Martin bergegas masuk ke kamar mandi dan melangkah terburu-buru menuju wastafel. Setelah tiba di wastafel, Martin pun tak sungkan mengeluarkan semua makanan yang tadi pagi dia makan dan bergumam. Dasar gadis bodoh itu, bisa-bisanya dia pelihara boneka yang berbau busuk seperti itu, ucap Martin lirih sembari membasahi wajahnya dengan air dan melipat kemeja berwarna hitam miliknya hingga ke siku agar tak terkena air dengan masih menyandarkan punggungnya di wastafel. Martin pun mengeluarkan ponsel yang berbeda di saku celananya dan seperti hendak menghubungi seseorang. Ternyata tak lain ialah sopir pribadinya. Masuklah ke kamar Kayla dan jangan lupa bawa paper bag, ucap Martin dengan tatapan datar. Sopir tersebut pun langsung mengikuti perintah majikannya tersebut dan dengan sekejap Pak Hendro sudah berada di kamar Kayla. Martin pun langsung menghampiri Pak Hendro sembari berkata, "Masukkan boneka kelinci itu ke dalam paper bag dan suruh pelayan rumah untuk mencuci sampai bersih," ucap Martin sembari menunjuk ke arah boneka yang tergeletak di atas lantai. "Dan ingat, jika masih bersisa bau yang masih menyengat, aku akan pecat semua pelayan," imbuh Martin dengan suara lirih karena tak ingin membangunkan Kayla yang masih tidur pulas. "Baik Tuan, akan saya perhatikan," ucap Pak Hendro sembari menundukkan pandangannya dan segera melangkah pergi. Tak lama kemudian Martin pun ikut keluar dari kamar Kayla dan berjalan menuju ruang tamu untuk bergabung dengan Sinta dan Jordan. Terlihat Jordan dan Sinta diam tanpa berkata dengan menatap ke langit-langit rumah dengan tatapan kosong. Martin pun langsung menjatuhkan tubuhnya di sofa sembari berkata, "Kalian sedang memikirkan apa?" tanya Martin sembari menyandarkan punggungnya di sofa. Sinta dan Jordan pun segera menatap ke arah suara yang tak asing di telinga mereka. "Kami sangat menyesal dan minta maaf atas perlakuan kasar putri kami terhadap Tuan Martin," ucap Jordan dengan raut wajah kelihatan menahan rasa takutnya. Karena Martin memang terkenal orang yang sangat kejam dan tak memiliki sedikit pun belas kasih. "Jika Kayla sudah sadar, aku akan segera memberinya pelajaran agar tak bertindak tidak sopan dan kasar kepada Tuan," imbuh Jordan dengan mengatupkan kedua tangannya. Martin pun segera menjawab permintaan maaf yang terdengar tulus tersebut. "Dengarkan aku, jangan sampai Kayla tahu siapa aku yang sebenarnya. Biarkan Kayla tahu dengan sendirinya siapa aku dan apa statusku," ucap Martin.
Jordan pun seakan tak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Martin. "Terima kasih Tuan, saya akan menasehati Kayla," ucap Sinta sembari menatap Martin. Martin pun balik bertanya pada Sinta, "Kenapa saya lihat tadi Kayla memeluk boneka kelinci kecil?" Ucap Martin pura-pura tak tahu. Namun jika terlihat dari raut wajah Martin, kelihatan sekali dia mencoba menahan rasa mualnya jika mengingat bau dari boneka tersebut. Sinta pun segera menjawab pertanyaan Martin. "Itu boneka kesayangan Kayla, dan itu boneka pertama yang kami berikan untuknya. Namun tak diduga Kayla malah menganggap boneka tersebut sahabat baiknya selain Resni. Kayla sangatlah menyayangi boneka kelinci kecil itu. Boneka tersebutlah yang biasa menemani Kayla," tutur Sinta menjelaskannya pada Martin. Boneka kecil itu memang hanya 5 kali dicuci. Jadi tak heran jika bau dari boneka tersebut memang bisa membuat mual orang yang menciumnya, imbuh Sinta. Namun setelah mendengar ucapan Sinta, Martin pun segera beranjak berdiri dan mencari toilet. Setelah mengetahui di mana letak toilet tersebut, Martin pun berjalan cepat karena merasa mual jika kembali mengingat bau dari boneka tersebut. Jordan dan Sinta pun hanya menatap Martin dengan wajah kebingungan karena mereka tak tahu jika Martin sudah mencium boneka kesayangan Kayla tersebut. Tak lama kemudian, Martin kembali ke ruangan tamu dan berpamitan pergi. "Aku akan pulang," ucap Martin kepada Jordan dan Sinta dengan wajah arogan, angkuh namun berwibawa, dan sangat kelihatan mempesona setiap mata yang menatapnya. Sinta dan Jordan pun segera menarik tubuhnya dari sofa dan mengantar Martin sampai ke depan pintu. Terlihat di sana sudah ada Pak Hendro yang sedari tadi menunggu di dalam mobil. Jordan pun segera berjalan mendahului Martin dan membukakan pintu mobil mewah tersebut. Dengan gaya khasnya, Martin masuk ke dalam mobil. Jordan pun segera menutup pintu mobil tersebut. Sinta dan Jordan pun membungkuk badannya sampai mobil mewah yang ditumpangi Martin perlahan pergi meninggalkan halaman rumahnya. Sampai segitunya ya listeners? Okay. Want to know more? So don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.